Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica Berukaro dengan NIM 414191110194. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Yudi Gunardi, STMT. Yang terhormat dosen penguji 1, Bapak Lukman Medri Yafin Silalahi, AMD STMT. Yang terhormat Bapak penguji 2, Bapak Zendi Iklima, ST Eskom MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Drop Tegangan pada Jaringan Distribusi di PT PLN UP3 Sumedang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah dengan peningkatan penyediaan kebutuhan listrik yang pesat sebaiknya diimbangi dengan kualitas dari listrik itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dari tahun ke tahun, permintaan dari energi listrik itu semakin meningkat. Sementara peralatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Jika peralatan tersebut tidak diperhatikan dengan serius, maka dapat menyebabkan rugi daya dan jatuh tegangan pada jaringan listrik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana menghitung jatuh tegangan pada saluran distribusi 20 kV pada PLN UP3 Sumedang dengan menggunakan software etap 1600. Kedua, bagaimana pengaruh manajemen trafo terhadap drop tegangan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah 1. Untuk penanganan drop tegangan pada suatu jaringan. Kedua, pemanfaatan software etap 16 dalam menganalisa drop tegangan pada jaringan distribusi 20 kV di PT PLN UP3 Sumedang. Selanjutnya dapat terlihat pada gambar, yaitu adalah diagram sistem distribusi tenaga listrik. Dalam gambar itu terlihat listrik dibangkitkan oleh generator dan kemudian menghasilkan tegangan 0,6 kV, lalu dinaikkan oleh trafo step up menjadi 70, 150, 275, dan 500 kV. Setelah itu didistribusikan kembali melalui transmisi dan kemudian dialirkan ke gardu induk. Dari gardu induk melalui trafo diturunkan atau step down menjadi 20 kV. Lalu didistribusikan ke pelanggan tegangan menengah dan juga tegangan rendah dan kemudian diturunkan oleh trafo distribusi menjadi 380 volt. Adapun flowchart dari pengerjaan tugas akhir ini dapat terlihat pada gambar, yaitu pertama dimulai dengan pengumpulan data yang didapatkan dari UP3 Sumedang. Kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam program etap. Setelah itu kita akan melihat hasil tegangan ujung dari penyulang yang datanya telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita akan menghitung voltage dropnya menggunakan rumus dan kita akan sesuaikan apakah voltage drop dengan rumus dan juga tegangan voltage drop dengan menggunakan etap masih dalam batas yang sama atau perbedaannya tidak terlalu jauh. Apabila perbedaannya terlalu jauh, maka kita harus mengevaluasi dan kemudian mengecek kembali data-data yang kita masukkan di program etap. Apabila data yang dihasilkan masih dalam batas sesuai, maka kita bisa menarik kesimpulan dan kemudian penelitian ini akan selesai. Terlihat pada gambar, yaitu adalah data tabel yang berisikan data-data dari UP3 Sumedang. Nah, di dalamnya terdapat data panjang saluran, jenisnya apa, kemudian luas penghantar dan juga arusnya. Nah, terlihat pada gambar juga saya sudah melakukan perhitungan pada satu penyulang, yaitu penyulang JTGD atau penyulang jati gede dengan menggunakan rumus umum VR sama dengan akar 3 dikali cos P dikali L dikali I dikali dengan rho kemudian dibagi dengan A, atau akar 3 dikali dengan tahanan jenis dikali dengan panjang saluran dikali dengan arus kemudian dikali dengan cos P kemudian dibagi dengan luas penghantar. Seperti terlihat pada gambar, terlihat hasil dari persen drop voltage dari penyulang jati gede atau penyulang jati gede adalah sebesar 2,01%.
Setelah itu gambar selanjutnya adalah ini merupakan gambar one line diagram dari penyuluhan JTGD, di mana saya sudah mengcrop dari hasil akhirnya, yaitu dapat terlihat pada gambar hasil tegangan ujung dari penyuluhan JTGD di etap itu adalah tertulis 19,6 kV. Nah, setelah dihitung tegangan ujungnya yang 19,6 kV ini, maka persen drop voltage dari penyuluhan JTGD menggunakan etap ini sebesar 2%. Nah, pada gambar selanjutnya ini terlihat data penurunan tegangan di lapangan. Nah, jadi data-data ini saya dapatkan dari UP3 Sumedang yang dilakukan pengukurannya secara langsung atau yang memang realnya di lapangan. Nah, terlihat dari tabelnya beberapa penyulang drop voltage-nya itu melebihi dari batas ketentuan yang diberikan oleh SPLN nomor 27. Setelah itu, gambar selanjutnya adalah perbandingan perhitungan penurunan tegangan menggunakan rumus dan juga etap. Nah, di sini saya melakukan perhitungan sampel, yaitu 5 penyulang. Ada penyulang JTGD, penyulang CMLK, penyulang BTJG, penyulang CIPI, dan penyulang KTJT. Nah, dari kelima penyulang ini, hasil dari drop tegangan dengan menggunakan rumus dan juga menggunakan program etap, hasilnya itu hampir sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa drop tegangan yang terjadi itu sesuai dan hasilnya masih memenuhi karena masih di bawah 5%. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, terdapat perbedaan drop tegangan antara hasil perhitungan rumus maupun etap dengan hasil yang ada di lapangan. Yang kedua, penyebab utama yang menyebabkan terjadinya jatuh tegangan pada penyulang di UP3 Sumedang yaitu disebabkan oleh panjang saluran serta penghantar yang dipakai. Yang ketiga, jatuh tegangan yang terjadi pada beberapa penyulang di UP3 Sumedang di luar toleransi wajar sesuai dengan SPLN 72 tahun 1987. Yang keempat, jatuh tegangan terbesar yang terjadi pada penyulang JTGD sebesar 12,5% disebabkan oleh panjang saluran dan tahanan pada penghantar. Dan semakin banyak jumlah sambungan rumah yang tersambung dalam suatu sambungan layanan pelanggan, maka akan berkolerasi dengan besarnya drop tegangan. Nah, saran yang dapat saya sampaikan untuk penelitian ini, yang pertama yaitu memperbesar luas penampang penghantarnya. Yang kedua, panjang saluran pada penyulang yang jatuh tegangannya terlalu besar harusnya diperpendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.